Kembali bersama Fakta 62. Tahun berganti tinggal hitungan hari, meninggalkan banyak hal terjadi di tahun ini. Tak sedikit kejadian menuai banyak sorotan, tak sedikit pula kejadian belum terselesaikan. Menyisakan pertanyaan, menyisakan harapan. Harapan akan terkuaknya kebenaran, akan tegaknya keadilan. Berikut Good People diantaranya kami rangkum dalam sekelumit penelusuran Kilas Balik 2022. Ikuti saya menelusuri fakta. Kita kepoin faktanya. Cus. Teman-teman supporter yang tergeletak. Kalau dia yang menembak Joshua, jangan libat-libatkan saya. Berakhir dalam beberapa hari, faktanya 2022 masih sisakan sejumlah perkara. Ada kebenaran yang masih bersalut kelam, belum semua keadilan ditegakkan, bahkan tidak sedikit manusia yang belum dimanusiakan. Di penghujung tahun ini, kita telusuri sejumlah fakta yang masih bertanda tanya. Ada surat Sebuah perkara yang menggemparkan Indonesia, mencabik rasa kemanusiaan dan juga keadilan. Seorang perwira tinggi Polri diduga melakukan pembunuhan berencana terhadap salah satu ajudannya. Alasannya karena korban diduga melakukan pelecehan seksual terhadap istrinya. Hingga kini persidangan masih terus bergulir. Seiring terkuak, carut-marut, bobrok dan borok lainnya. Peristiwa terjadi di tanggal 8 Juli 2022, di mana tersiarkan di media terjadi tembak-menembak antar polisi di rumah dinas perwira tinggi Polri di kawasan Duren 3, Jakarta Selatan. Disebutkan Barada Eliezer dan Brigadir Yosua Huta Barat adu peluru. Brigadir Yosua tewas. Keesokan harinya di tanggal 9 Juli 2022, peti jenazah Yosua dikembalikan kepada keluarga di Jambi. Polisi juga mengembalikan sejumlah barang pribadi namun tidak dengan ponsel milik Yosua. Awalnya, keluarga juga tidak diperbolehkan untuk membuka peti. Namun setelah bersikukuh, akhirnya keluarga diperbolehkan. Dan dari situlah keluarga melihat adanya kejanggalan-kejanggalan pada luka yang terdapat pada jenazah. Tidak berselang lama, tanggal 3 Agustus 2022, akhirnya Barada Eliezer ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan Brigadir Yosua. Menyusul tanggal 9 Agustus, Kapolri akhirnya menetapkan tersangka-tersangka lainnya. Mereka adalah Ferdi Sambo, Ricky Rizal, dan juga Kuat Ma'ruf. Disusul Putri Chandrawati yang merupakan istri dari Ferdi Sambo. 2 minggu berselang, akhirnya pada 30 Agustus 2022 dilakukan rekonstruksi ulang awal kejadian pembunuhan berencana kepada Brigadir Yosua. Kalau dia yang menembak Joshua, jangan libat-libatkan saya. Saudara melihat waktu itu senjata Steyr. Siap, betul yang mulia. Akhirnya setelah proses yang panjang, persidangan pun digelar. Sidang perdana Ferdi Sambo dilakukan pada tanggal 17 Oktober 2022. Ya, faktanya perkara ini masih sisakan tanda tanya. Dan salah satu tanda tanya besarnya, apakah akan bermuara pada kebenaran dan keadilan? Yang sangat menakutkan saya rasakan. Dengan mata terbuka anak saya dihabisi. Mudah-mudahan kita tidak tergiring pada drama-drama yang bisa justru menghilangkan keseriusan. Itu juga berbahaya. Nah, ini harus dijaga. Kewibawaan pengadilannya itu harus dijaga, apalagi ini kasus sangat besar. Jangan sampai betul-betul nih bahwa hukum itu memang tumpul ke atas, tajam ke bawah.